nggak mau ngaji, sayang banget. Nggak apa-apa. Baik para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, oleh karena masih ada waktu, ya sedikit lagi ya. Masih. Berapa menit lagi? 1 menit? 3 menit, 3 menit. 1 menit? 3 menit. 3 menit lumayan. Kita ambil 2 menit lah. Lumayan. Baik. Kita lanjutkan sekarang. Pasal menerangkan tentang perkara yang dapat membatalkan puasa. Saya meneliti perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa yang ada di dalam kitab Safinatun Najah dengan yang ada di dalam kitab Fathul Mu'in. Ternyata perkara-perkara yang dapat membatalkan salat yang diterangkan di dalam kitab Fathul Mu'in itu jauh lebih banyak daripada yang diterangkan di dalam kitab Safinatun Najah. Kalau dalam kitab Safinatun Najah itu hanya ada 14 perkara yang dapat membatalkan sholat. Tapi di Fathul Mu'in itu banyak banget. Banyak. Baik. Tabdulu batal. Opo as-sholatu sholat di arba'a asarota kalawan sabab 14. Jadi sholat yang kita kerjakan akan menjadi batal dengan sebab 14 perkara. Artinya apabila salah satu dari 14 perkara tersebut yang dapat membatalkan sholat kita lakukan di dalam sholat, maka secara hukum sholat yang kita kerjakan dinilai batal. Baik. Yang pertama, bil hadasi. Sholat bisa menjadi batal dengan sebab kedatangan hadas. Contoh, kita lagi sholat nih, umpama sholat isya di rakaat pertama, kita lagi baca Al-Fatihah 3 ayat, baru dapat 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Kemudian kita kedatangan hadas, misal kentut. Walaupun kentutnya kecil, cuma berarti sholat kita batal karena kedatangan hadas. Setiap keluar buang angin itu berarti kita punya hadas. Apa itu hadas? Ma yamna'u sihhatas sholat. Hadas itu adalah sesuatu yang dapat menghalangi, yang dapat mencegah sahnya sholat. Kentut itu bisa mencegah sahnya sholat. Itulah hadas. Cuma hadas dengan najis beda. Kalau hadas itu nggak bisa dilihat dengan mata kasar. Orang kentut punya hadas kan? Kelihatan nggak hadas? Enggak. Kentutnya kelihatan nggak? Warna apa kentutnya? Tapi baunya kecium nggak? Ya tergantung. Kalau yang bau itu biasanya kentutnya kentut penyakit. Tapi kalau kentut orang sehat, walaupun gede, nggak bau. Nggak bau. Bener, ada orang kentutnya nggak bau, ada banyak. Air kembung. Biasanya gede-gede, tapi nggak bau. Nah justru yang baunya yang kecil, wah meledak. Jadinya ya. Ada suara tapi meledak. Makanya dalam kamus bahasa Arab kentut ada 2, ada kentut kecil, ada kentut besar. Kentut kecil bahasa Arabnya al-us. Makanya kentut kecil berbunyi us. Kalau kentut besar bahasa Arabnya al-buraq. Makanya kentut besar suaranya wok. Bro, baik kentut kecil maupun kentut besar, apabila itu terjadi dikala kita sedang melakukan sholat, maka berarti saat itu pula kita kedatangan hadas, dan ini menyebabkan sholat yang kita lakukan menjadi batal. Udah, saya Udah lewat. udah ya. Udah lewat. Kita lanjut lagi ya. Yang penting hanya jangan ditambahkan sekarang. Nah. Tapi kalau gue isi dari Parawi kalau itu
Baik para jamaah, oleh karena sudah masuk waktu isya, jadi insya Allah nanti 14 perkara yang dapat membatalkan sholat, insya Allah kita akan lanjutkan malam hajat. Jadi malam ini baru satu, yaitu dengan sebab kedatangan hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Apalagi hadas besar itu wajib keluar dari masjid. Baik, mudah-mudahan apa yang kita bahas di majelis yang mulia ini dari awal hingga akhir seluruhnya oleh Allah benar-benar dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat memperbaiki dan menyempurnakan ibadah yang kita kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya mari kita tutup tamu kita malam ini dengan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal ya astaghfirullah minal khataya ya Rasulullah salam alaik ya Rafi'a syami wal darajati arfal tayyati ya muhayyal judi wal karami ya muhayyal judi wal karami rafiqana ilal katihi wa ilal husna bi hurmatihi wa anitna bi haikatihi wa mu'afatihim minal bid'ami wa mu'afatihim minal bid'ami. Rabbana